Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqillahi Muhammadin sayyidil kaunaini wa asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fayya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, teladan kita, kekasih kita, qudwah kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Khatib kembali berwasiat, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan, ketaatan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik pakaian, sebaik-baik bekal, sebaik-baik modal agar kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, datanglah seorang Yahudi menghadap. Wahai Umar, tolong jelaskan kepadaku keagungan akhlak Rasulmu. Sayyidina Umar menjawab, tak sanggup aku menjelaskan keagungan, kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba engkau jumpai Bilal. Datanglah ke Bilal orang Yahudi ini. Bilal, jelaskan keagungan, kehebatan, kemuliaan Muhammad. Bilal pun tak sanggup menjawab. Coba engkau jumpai Ali bin Abi Thalib. Kerabat dekat Rasul adalah beliau. Wangi Nabi masih ada di badan beliau. Maka kemudian orang Yahudi ini menghadap kepada Ali bin Abi Thalib. Sebelum menjawab pertanyaan orang Yahudi, Ali terlebih dahulu bertanya, kalau engkau mempertanyakan kepadaku tentang kemuliaan, keagungan, kehebatan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku minta engkau menjelaskan terlebih dahulu, gambarkan keindahan alam semesta, gambarkan keindahan dunia ini. Maka kemudian orang Yahudi itu menjawab, bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan, menggambarkan indahnya dunia alam semesta ini. Wahai orang Yahudi, kata Sayyidina Ali, kalau engkau tidak sanggup menjelaskan keindahan, kemuliaan, hebatnya alam semesta ini, bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan agungnya, mulianya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 77 surat An-Nisa, mata'ud dunya qalil. Perhiasan dunia ini, alam semesta ini bagi Allah adalah qalil, kecil. Tapi di surat Al-Qalam ayat 4 Allah menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung. Untuk Nabi Muhammad Allah menggunakan kata azim, agung. Untuk dunia, alam semesta ini Allah menggunakan kata qalil. Ma'asyiral muslimin, inilah agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, tidak ada jalan lain kecuali kita ittiba kepada beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum.
Katakan Muhammad, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan kalau kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti langkah beliau, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perkataan, perbuatan, diam atau takrir keputusan Nabi adalah sumber hukum setelah Al-Qur'an. Kita tahu mana baik, mana buruk, hasan atau qabih, terpuji atau tercela, halal atau haram, itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Allah, Al-Quran, sampai kepada para sahabat, sampai kepada manusia generasi sekarang ini, juga melalui manusia yang mulia yang pertama, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keagungan Nabi Muhammad. Beliau ini maksum, terjaga, tidak pernah berbuat dosa kecil sama sekali, apalagi dosa besar. Beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghulunya surga. Menjadi penghulunya surga. Oleh karena itu, ketika hari ini ada orang yang menghinakan beliau, tentu kita tidak boleh diam. Kita bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan, bagaimana penjelasannya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maknanya adalah Allah memuji, Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, semuanya yang merasa beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu pada beliau. Kita nanti di akhirat, di padang mahsyar rindu, ingin minum di telaga beliau. Kalau seandainya kita diberi kesempatan satu teguk saja, kita tidak akan haus selama-lamanya. Berlama-lama kita nunggu di padang mahsyar, menunggu yaumul hisab. Dan semua manusia kelak akan membutuhkan syafaat beliau, syafaatul udma. Hari ini, di negeri ini, negeri yang penduduknya muslim terbesar di dunia, ada tempat hiburan yang izinnya hanya tempat restoran, ternyata menjual minuman keras. Promosinya, siapa yang ada nama Muhammad dan nama Maria datang ke sini minum minuman keras gratis. Maka ini sejatinya adalah penghinaan, pelecehan, penistaan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minuman keras, khamr, disebut oleh Allah rijsun min amalis syaitan. Rijsun itu artinya najis, termasuk perbuatan setan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan, ketika khamr diidhofatkan dengan setan, perbuatan setan, maka ini adalah induknya kejahatan. Sebagaimana hadis Nabi, al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu adalah induk semangnya kejahatan. Polda Sulawesi Utara pernah menyampaikan data 70% kriminalitas di Provinsi Sulawesi Utara itu akibat miras. WHO resmi, lembaga kesehatan dunia, mengatakan 60 penyakit diakibatkan minuman keras. Di Amerika tiap tahun 200 miliar lebih anggaran digelontorkan, miliar dolar, 200 miliar dolar digunakan untuk merehabilitasi penduduk Amerika gara-gara minuman keras. Nah, yang sejahat ini, seburuk ini, haramnya jelas, jahatnya jelas, najis termasuk amal setan, ini disetarakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu bagi siapapun yang merasa mencintai Nabi Muhammad, yang rindu dengan Nabi Muhammad,
yang senantiasa sholawat dengan Nabi Muhammad, yang meneladani Nabi Muhammad dalam perkara rumah tangga, bertetangga, berekonomi, bahkan sampai bernegara, dan orang-orang yang rindu dengan syafaat beliau kelak di yaumil akhir, tentu tidak boleh diam. Ar-ridha bidzulmi dzulmun. Orang yang ridha diam dengan kedzaliman, dia telah berbuat zalim. Orang yang ridha dengan kemungkaran, ar-ridha bil munkari mungkarun. Orang yang ridha dengan kemungkaran, dia telah berbuat mungkar. Kalau kita ridha istri kita, anak kita, bapak kita, ibu kita dilecehkan orang jahat, dihinakan orang lain, maka dipertanyakan cinta kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada ibu bapak kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 24 surat At-Taubah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, karib kerabat keluargamu, harta yang kau usahakan, perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kalian semua cintai, itu semua lebih kalian cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya serta jihad fisabilillah, maka tunggulah azab Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kemuliaan, keagungan, kehebatan Nabi Muhammad tidak akan berkurang sedikit pun walau orang-orang kafir dan munafik mencela beliau, menghina beliau, menista beliau. Akan tetapi kita yang mengaku beriman bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, orang-orang yang beriman yang mengaku meneladani beliau, orang-orang beriman yang mengaku rindu dengan syafaat beliau kelak di yaumil akhir, orang-orang beriman yang senantiasa membaca sholawat, kita orang-orang beriman diuji kecintaan kita kepada beliau. Kalau seandainya ibu kandung kita dihinakan orang, kita tidak akan tinggal diam, maka bagaimana mungkin Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihinakan oleh orang? Tentu kita tidak boleh diam. Ini yang pertama. Nabi Muhammad tidak akan rendah, tidak akan turun kemuliaannya dengan beragam hinaan. Orang-orang kafir yang jujur masih banyak juga yang menyatakan bahwa beliau ini adalah raksasa sejarah. Will Durant, seorang sejarawan dari Amerika, mengatakan Muhammad adalah raksasa sejarah yang telah merubah masyarakat biadab jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab mulia hingga saat ini. Nah, kuncinya di kita sekarang. Bagaimana respon kita? Yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin tentu harus merespon dengan aturan tuntunan syariat. Tidak boleh emosional, ya, akan tetapi harus terukur, ya, agar orang-orang yang menghinakan Nabi itu jerah. Tidak berulang terus. Sekarang di medsos hampir tiap hari ada orang menghina Al-Quran, menghina agama, seakan-akan agama dijadikan mainan. Agama apapun dijadikan mainan. Tuhan dihina, kitab suci dihina, Nabi dihina. Maka ini tidak boleh dibiarkan. Akan mengganggu kerukunan, akan memecah belah bangsa. Bagaimana menurut tuntunan syariat? Ma'asyiral muslimin, Imam Ibnu Taimiyah menulis kitab judulnya As-Sarim Al-Maslul ala Satinir Rasul, pedang terhunus bagi siapapun yang menghina Rasul.
Di dalam kitab itu dijelaskan seluruh imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, semuanya sepakat bahwa siapapun muslim atau kafir yang menghina Nabi Muhammad SAW, hukumannya adalah hukuman mati. Pernah terjadi pada zaman Nabi? Ada. Setelah menang perang Badar, kaum muslimin bersyukur kepada Allah. Apakah orang kafir dan munafik suka? Tidak. Siapa yang tidak suka? Siapa yang dendam? Ada orang Yahudi, gagah, ganteng, keren. Dia banyak followernya ketika itu, namanya Ka'ab bin Ashraf. Datang ke Mekah, memprovokasi orang kafir Quraisy supaya balas dendam, menyerang negara Madinah, membalas dendam kepada Rasulullah SAW. Di Madinah dia juga mengadu domba masyarakat, menjelek-jelekkan Nabi di mana-mana. Maka kemudian dia dihukum mati. Siapa yang mengeksekusi? Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Ini ada dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Fakta hukuman bagi para penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun 1890 di Paris mau diadakan drama. Judulnya Muhammad. Sutradara waktu itu mengambil cerita yang ditulis oleh Voltaire. Isinya menjelek-jelekkan Nabi. Duta besar Prancis dipanggil ke Istanbul oleh Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II tegas mengatakan, kalau seandainya Prancis tidak membatalkan drama yang menghina Nabi kami, Rasul kami, maka kami akan serukan jihad seluruh penjuru dunia untuk perang melawan Prancis. Besoknya drama itu pun dibatalkan. Ini kalau seandainya umat Islam bersatu dan tegas. Masalah muslimin, ini yang kedua. Yang ketiga, pelajaran berharga dari peristiwa-peristiwa seperti ini adalah akan terus berulang penghinaan kepada kita, umat Islam, kepada agama, kepada kitab suci, kepada para nabi. Kalau seandainya kita tercerai-berai, kita tidak bersatu, kita tidak punya kekuatan. Kalau seandainya kita punya kekuatan, berada dalam satu barisan, satu kepemimpinan, maka orang-orang kafir dan munafik tidak akan berani menentang, mencemooh, menghina, menista Islam, menista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu terakhir khatib ingin berwasiat bagi kita semua, marilah kita jalin persatuan. Apapun ormasnya, apapun suku bangsanya, apapun partainya, muslim saudara kita. Jangan mau diadu domba gara-gara persoalan khilafiyah, karena itu hanya melemahkan kita. Kalau kita sudah beradu domba, bercokak sesama kita, lemah kita, orang akan dengan mudah menghinakan kita. Maka mudah-mudahan ini adalah pelajaran terakhir bagi kita semua, agar kita mau bersatu padu untuk menegakkan agama Allah, membela kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, fa'usikum ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والرافضة والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واهدل من خذل المسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة.